Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Mulya Septa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pelatihan dari mata kuliah Praktik Teknologi Pendidikan. Judul pelatihan yang saya buat yaitu penguatan kompetensi guru dalam mendesain media pembelajaran digital yang interaktif dan bernilai Islami. Latar belakang. Jadi perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Jadi, guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai perancang pengalaman belajar yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Dan dalam konteks pembelajaran modern, penggunaan media digital dapat membantu guru menghadirkan suasana belajar yang lebih aktif, menyenangkan, dan juga bermakna. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru dalam memanfaatkan tools interaktif seperti Workflow, Background, serta aplikasi berbasis kecerdasan buatan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan aktif. Dan dalam konteks pendidikan berbasis Islami, pelatihan ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa mengabaikan nilai-nilai adab, tanggung jawab, dan amanah yang harus dijaga oleh seorang guru. Alasan memilih materi pelatihan, jadi materi ini dipilih karena guru membutuhkan keterampilan praktis ya dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih aktif dan sesuai dengan karakter peserta didik saat ini. Seperti yang kita semua ketahui, bahwasannya peserta didik saat ini itu sudah sangat terbiasa dengan lingkungan digital, sehingga pembelajaran yang hanya berpusat pada ceramah seringkali kurang mampu mempertahankan perhatian dan partisipasi mereka, sehingga eh, dengan adanya pelatihan ini ya dalam memanfaatkan teknologi, harapannya setiap guru tidak lagi mengajar dengan menggunakan metode ceramah, tapi ada interaksi gitu ya dari murid dan juga guru dalam memanfaatkan teknologi sehingga dapat menciptakan pembelajaran tadi yang lebih aktif, kemudian menarik dan juga penuh dengan makna. Nah, tools eh, yang diajarkan atau yang dikenalkan pada pelatihan ini itu seperti workflow, background, dan juga kecerdasan buatan gitu ya, seperti ChatGPT ataupun Gemini. Nah, ini juga memungkinkan guru itu dapat eh, membuat kuis, kemudian membuat permainan edukatif, kemudian latihan soal, refleksi, dan juga asesmen formatif secara lebih menarik gitu. Jadi eh, dengan adanya pelatihan seperti ini, ya harapannya dalam proses belajar mengajar, eh, setiap guru itu dapat menyesuaikan dengan karakter peserta didik pada masa kini. Jadi tidak hanya berpusat pada guru ya, tapi pembelajaran dibuat lebih interaktif, lebih menarik gitu ya, dan bermakna gitu. Sehingga murid merasa tidak bosan gitu ya dalam proses belajar mengajar. Kemudian di sini ada rencana singkat pelatihan. Jadi sasaran peserta pada pelatihan ini yaitu eh, guru ya, para guru yang ada di Madrasah Syikia Qur'ani atau di tempat saya mengajar gitu. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan ini ada 5 orang. Kemudian durasi eh, pelatihan ini selama 1 jam dan metode dalam pelatihan ini yaitu pemaparan materi, kemudian demonstrasi, praktik langsung, diskusi, dan juga refleksi. Dan tujuan pelatihan ini tentunya saya berharap gitu ya, dengan adanya pelatihan ini, para guru dapat memahami bahwa teknologi ini sangat bermanfaat gitu ya dalam pembelajaran. Kemudian tentunya dari materi-materi yang disampaikan, ada tools-tools yang dikenalkan, tentunya guru juga dapat menggunakan tools-tools tersebut gitu ya, dalam menggunakan workflow, dalam menggunakan background, itu sebagai media pembelajaran. Kemudian guru juga dapat eh, belajar gitu ya, membuat kuis, kemudian game edukatif atau aktivitas interaktif lainnya. Ini juga dengan tujuan mengubah gambar menjadi video untuk media pembelajaran. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya gaya belajar pada setiap siswa itu berbeda-beda.
Sehingga kita memang sebagai guru harus kreatif gitu ya untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang kelima itu menerapkan teknologi secara etis dan sesuai dengan nilai Islami. Nah, di sini ada rangkaian eh, materi ya. Di sini yang saya sampaikan, di sini ada 7 sesi. Sesi yang pertama itu dalam materi pengantar teknologi dalam pembelajaran. Nah, pada materi ini aktivitasnya itu kami berdiskusi ya, berdiskusi tentang tantangan pembelajaran di kelas. Gitu. Kemudian mendemonstrasikan fitur-fitur atau pengenalan tools interaktif gitu ya dalam membuat kelas itu lebih hidup gitu terkait kuis-kuis seperti Wordwall, Background dan juga ChatGPT gitu ya. Kemudian di sini juga para peserta diminta untuk praktik membuat media interaktif. Kemudian tadi juga ya ada demonstrasi pembuatan video dari gambar dan juga tetap ada integrasi nilai Islam dalam media digital dengan diskusi etika, kemudian ada digital dan konten pembelajaran. Pada sesi keenam juga peserta diminta untuk mempresentasikan ya hasil dari media yang mereka buat gitu ya. Ada dua peserta gitu yang mempresentasikan terkait yang pertama itu dia membuat playground ya, membuat quiz interaktif menggunakan playground. Ada juga yang eh, dalam pembelajaran menampilkan video edukatif melalui platform YouTube gitu. Kemudian untuk sesi yang ketujuh itu ada evaluasi dan refleksi. Nah, di sini para peserta diminta untuk mengisi angket ya sebagai umpan balik dari pelatihan yang dilaksanakan. Nah, di sini adalah identitas sekolah ya, identitas sekolah tempat saya memberikan pelatihan. Nah, nama sekolahnya yaitu Madrasah Sidqiyah Qur'ani yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 100, tepatnya di Balai Krakatau ya, Langkapura, Bandar Lampung. Jumlah guru yang ada di sekolah ini itu ada 12 orang dan guru yang mengikuti pelatihan itu ada 5 orang. Memang guru apa namanya? Memang sekolah di sini masih dalam kategori sekolah baru gitu ya. Baru mulai ada pada tahun 2022 hingga saat ini gitu. Nah, dengan jumlah itu ada kelas A itu 30 orang. Nah, untuk kelas A ini setara dengan SD. Jadi di sekolah ini SD-nya baru sampai kelas 4 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Dengan total siswa itu ada 30 orang. Dan kelas B itu setara dengan SMP juga ada 8 orang. Jadi total keseluruhan siswa MSQ ya kami sebutnya MSQ sampai saat ini itu ada 38 orang. Berikut potret sesi pelatihan atau dokumentasi ya, pelatihan yang diberikan kepada rekan guru. Seperti yang kita lihat, selama pelaksanaan pelatihan, mulai dari penyampaian materi hingga sesi praktik, Alhamdulillah para guru itu menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jadi, hal ini juga terlihat dari partisipasi peserta sangat aktif gitu ya dalam diskusi, kemudian praktik langsung, serta respon positif terhadap materi yang diberikan. Eh, dan yang saya ketahui juga bahwa sebagian peserta atau sebagian guru telah memiliki pengalaman dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran di kelas, seperti mengembangkan kuis interaktif, menggunakan platform Playground dan juga Workwall. Kemudian ada juga guru yang memang biasa mendesain media pembelajaran visual melalui Canva, serta ada juga guru yang memanfaatkan video edukatif dalam platform YouTube sebagai sumber belajar. Nah, yang menariknya ternyata ada salah satu peserta yang sebelumnya beliau belum pernah memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, guru ini adalah guru baru yang ada di sekolah ini, yang ada di MSI. Sebelumnya, guru tersebut juga merupakan guru tahfiz ya, yang selama ini lebih berfokus pada kegiatan menyimak dan menerima setoran hafalan peserta didik secara konvensional. Tuh, nah, semenjak beliau di MSI atau di Madrasah Siti Quran ini, beliau diamanahkan untuk mengajar
mata pelajaran hadis dan juga doa-doa harian. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, beliau juga menyampaikan apresiasi dan ketertarikannya terhadap perkembangan inovasi media pembelajaran saat ini. Beliau juga mengungkapkan bahwa media pembelajaran pada era digital telah berkembang secara sangat inovatif dan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, pengalaman dari pelatihan ini ya membuat guru tersebut itu terdorong gitu atau munculnya motivasi intrinsik dari guru tersebut untuk mempelajari dan juga mengimplementasikan teknologi pembelajaran secara lebih intensif dalam kegiatan mengajar di masa mendatang. Jadi eh, guru tersebut sangat senang gitu ya, sangat happy setelah mengetahui oh ternyata dalam proses pembelajaran saat ini gitu ya sudah sangat inovatif gitu ya bisa memanfaatkan teknologi karena seperti yang beliau katakan bahwasanya dia belum pernah gitu ya, beliau belum pernah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran karena selama menjadi guru tahfiz kegiatan beliau adalah ya berfokus pada menyimak kemudian menerima setoran hafalan peserta didik. Hasil yang diharapkan dari adanya pelatihan ini tentunya para guru dapat membuat media pembelajaran interaktif ya, bisa menggunakan Wordall ataupun Background ataupun eh, media yang lainnya. Kemudian harapannya guru juga dapat merancang kuis, latihan soal atau permainan edukatif sesuai mata pelajaran, dapat mengubah gambar menjadi video pembelajaran singkat, memilih media digital yang tepat untuk tujuan pembelajaran, serta tetap mengintegrasikan nilai Islami dalam penggunaan teknologi, seperti menjaga adab dan penggunaan media yang bermanfaat. Selain itu juga, para guru dapat menyusun rencana penerapan media interaktif dalam pembelajaran kelas. Sampailah kita pada kesimpulan. Jadi, pelatihan pemanfaatan teknologi dengan tools interaktif seperti Wordful, Background, dan media image to video adalah langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, teknologi dapat memperkaya cara penyampaian materi, meningkatkan partisipasi, dan mempermudah evaluasi pembelajaran. Dan tidak lupa, dalam konteks berbasis Islami, teknologi itu harus digunakan secara bijak, mengandung nilai edukatif, etis, dan bermanfaat, sehingga dapat mendukung kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik yang berilmu, beradab, dan juga bertanggung jawab. Oke, di sini pada sesi ketujuh tadi ya saya memberikan angket sebagai umpan balik dari pelatihan yang diberikan kepada para guru. Di sini kita dapat lihat hasilnya ya bahwa jumlah peserta pelatihan itu ada 5 orang dari setiap item atau indikator penilaian angketnya itu ada 15 butir pernyataan. Ya. Kemudian total skor yang diperoleh dari eh, responden ini itu ada 336 dari 375 ya dan nilai rata-rata itu 4,48 dari skala 5. Jadi hasil akhirnya itu 89,6%. Nah, jadi berdasarkan hasil hasil angket evaluasi yang diisi oleh 5 peserta pelatihan diperoleh tingkat kepuasan sebesar 89,6% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa materi pelatihan relevan dengan kebutuhan guru, mudah dipahami, serta mampu meningkatkan motivasi dan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Namun, pada pelatihan ini masih ada catatan gitu ya, bahwasanya para guru meminta untuk diadakan pelatihan selanjutnya dengan durasi yang bisa lebih lama gitu, supaya para guru bisa belajar dengan eh, ya dengan fokus gitu ya, dengan hasil terbaiknya. Gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.